أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirrabbilalamin atas karunia Allah ya. Kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dan kita ketemu lagi dalam Berita Islami Masa Kini. Iya. Kali ini ada tema apa sih? Kita akan bahas tentang hukum mencambuk dalam Islam. Karena ini kan lagi hits banget nih, karena ada satu kejadian di salah satu pondok pesantren di Indonesia yang mencambuk siswanya atau apa namanya? Kalau di pesantren namanya anak santrinya. Anak santrinya. Ya? Karena memang ini masih menjadi kontroversi antara aturan yang umum berlaku dengan syariat. Tapi sebetulnya seperti apa sih dalam Islam hukuman cambuk itu? Langsung aja kita lihat berikut ini. Ini nih. Cambukan dalam Islam. Sebuah video hukuman cambuk yang dilakukan oleh pengurus sebuah pondok pesantren berformat 3GP dengan durasi 5 menit 21 detik kini beredar luas di Kabupaten Jombang. Dalam video, terlihat sejumlah orang yang diduga pengurus sebuah pondok pesantren mengikat 3 orang santri di sebuah pohon dengan kondisi mata ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 10 langsung 20 berarti. Oh 55. Oh ya. Iya, berarti kurang 30. Aksi kekerasan terhadap 3 orang santri dengan cambuk rotan itu dilakukan oleh 5 orang pengurus secara bergiliran dan disaksikan ratusan santri lain. Setiap santri menerima cambukan sedikitnya 30 hingga 35 kali. Belakangan diketahui, ketiga santri tersebut menenggak minuman keras di lingkungan pondok. Salah satu dari santri tersebut bernama Amin yang berasal dari Sidoarjo. Kini, Amin sudah tidak lagi menjadi santri di pesantren tersebut. Dikutip dari detiknews.com, peneliti Ponpes Urwatul Wutsko, Kiai M. Koyin Yakub menyatakan, meskipun praktek hukum cambuk di pesantrennya telah didengar dan dikecam banyak kalangan, pihaknya bersikeras tetap memberlakukan sanksi cambuk. Menurutnya, sanksi cambuk ini bentuk pertaubatan para santri yang telah melanggar syariat Islam dan peraturan pondok. Pernyataan ini disampaikan Kiai Koyin di hadapan Kapolres Jombang, AKBP Ahmad Yusef Gunawan. Namun sebelum melakukan eksekusi, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat. Sedangkan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jombang, Khalil Dahlan merupakan salah satu pihak yang mengecam sanksi cambuk tersebut. Menurutnya, sah-sah saja sebuah pesantren memilih caranya sendiri untuk memberi sanksi kepada santri yang tidak disiplin. Namun diakui oleh dirinya, seharusnya sanksi kedisiplinan terhadap santri lebih menekankan pendekatan dengan cara yang halus. Pemirsa, keyakinan bahwa cambuk merupakan bagian dari sanksi hukum Islam didasarkan pada Quran Surat An-Nur yang artinya berbunyi, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dan firman Allah lainnya yang artinya berbunyi, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah An-Nur ayat 4. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jumlah cambukan untuk perzina sebanyak 100 kali, sedangkan untuk qazaf atau orang menuduh orang lain berzina tanpa bukti, maka ia akan dicambuk 80 kali. Meski cambuk sering diidentifikasi sebagai hukum primitif karena menyakiti secara fisik, namun sanksi ini masih saja dipraktekkan di beberapa negara seperti Malaysia, Pakistan, dan Iran. Mengenai cambuk dalam Islam, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Hadis riwayat Muslim 2128. Makna dari bagian hadis ini yang menyebutkan tentang cambuk seperti seekor sapi adalah orang-orang dan penguasa yang zalim yang menyiksa manusia dengan cambuk atau yang lainnya tanpa sebab dan bukti kesalahan yang nyata. Wallahu a'lam. Lalu tepatkah jika cambuk digunakan untuk mendisiplinkan anak didik?
Bagaimanakah Islam mengajarkan cara yang tepat untuk mendidik anak? Pemirsa, berikut pemaparannya. Tentunya, kita harus berhati-hati dalam menghukum anak. Ada beberapa cara menghukum anak yang tidak dibenarkan dalam Islam. Di antara cara tersebut adalah memukul wajah. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memukul, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Hadis riwayat Abu Daud 4493. Karena panca indera yang ada di wajah demikian berharga, sehingga terkadang pukulan di wajah bisa menghilangkan atau mengurangi fungsi anggota tubuh itu, bahkan bisa membuat wajah cacat. Sementara cacat di wajah itu sendiri demikian buruknya, karena nampak jelas dan tidak mungkin ditutupi. Peneliti Paul Frick dari Universitas New Orleans, Amerika Serikat mengatakan, memukul hingga menyebabkan bekas bisa menyebabkan anak mengalami gangguan emosional dan perilaku. Anak-anak yang sering dipukul menunjukkan tanda-tanda depresi atau kepercayaan diri yang rendah, apalagi sampai meninggalkan bekas. Bersikap terlalu keras dan kasar. Sikap ini jelas bertentangan dengan sifat lemah lembut yang merupakan sebab datangnya kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka sungguh dia akan terhalang dari mendapat kebaikan. Hadis riwayat Muslim 2529. Bersikap terlalu keras dan kasar juga akan membuat kepribadian anak menjadi keras dan kasar juga terhadap orang di sekelilingnya. Menampakkan kemarahan yang sangat, ini juga dilarang karena bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu diukur dengan kekuatan bergulat atau berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari 5763 dan Muslim 2609. Anak merupakan peniru yang paling hebat. Ketika ia melihat kemarahan yang amat sangat ditunjukkan oleh orang tua atau gurunya, maka anak tersebut pun akan menjadi orang dengan pribadi pemarah. Ia akan meniru apa yang dilihatnya. Oleh karena itu, simpanlah kemarahan Anda dan jangan sampai terlihat oleh anak. Lalu bagaimana cara Rasulullah mendidik anaknya? Syariat Islam yang agung mengajarkan kepada umatnya beberapa cara pendidikan bagi anak yang bisa ditempuh untuk meluruskan penyimpangan akhlaknya. Di antara cara-cara tersebut adalah: pertama, teguran dan nasihat yang baik. Ini termasuk metode pendidikan yang sangat baik dan bermanfaat untuk meluruskan kesalahan anak. Metode ini sering dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ketika beliau melihat seorang anak kecil yang ketika sedang makan menjulurkan tangannya ke berbagai sisi nampan makanan, maka beliau bersabda, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah sebelum makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Hadis riwayat Al-Bukhari 5061 dan Muslim 2022. Kedua, menggantung tongkat atau alat pemukul lainnya di dinding rumah. Ini bertujuan untuk mendidik anak-anak agar mereka takut melakukan hal-hal yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, gantungkanlah cambuk atau alat pemukul di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka. Hadis riwayat Abdul Razak dalam Al-Musannaf 9477 dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir 10.671 dinyatakan hasan oleh Haytsami dan Al-Albani dalam As-Sahihah 1447. Maksud hadis ini bukanlah agar orang tua sering memukul anggota keluarganya, tapi maksudnya adalah sekedar membuat anggota keluarga takut terhadap ancaman tersebut sehingga mereka meninggalkan perbuatan buruk dan tercela. Imam Ibnul Anbari berkata bahwa Rasulullah SAW menggantungkan cambuk dengan maksud tidak untuk memukul, karena beliau tidak memerintahkan hal itu kepada seorang pun. Akan tetapi yang beliau maksud adalah untuk menakut-nakuti mereka. Masih banyak cara pendidikan bagi anak yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Syekh Muhammad bin Jamil Jain menyatakan beberapa di antaranya seperti menampakkan muka masam untuk menunjukkan ketidaksukaan, menegur dengan suara keras, berpaling atau tidak menegur dalam jangka waktu tertentu, memberi hukuman ringan yang tidak melanggar syariat, dan lain-lain. Demikianlah bimbingan yang mulia dalam syariat Islam tentang cara mengatasi penyimpangan akhlak pada anak. Tentu saja taufik untuk mencapai keberhasilan dalam amalan mulia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, banyak berdoa dan memohon kepadanya merupakan faktor penentu yang paling utama dalam hal ini.
Iya, lumayan ada positif dan negatifnya ya. Mungkin tujuannya untuk memberikan sanksi disiplin gitu. Kalau melanggar dikasih hukuman. Nah, tapi ya negatifnya itu dia sisi psikologis anak ini nanti jadi terguncang, dia jadi takut, terus jadi susah bersosialisasi. Karena kan kalaupun memang anak itu melakukan kesalahan, lebih baik kalau kita tegur dengan baik, pelan-pelan ya, bertahap sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jadi kita juga harus bijak dalam menerapkan aturan atau punishment tersebut ya. Karena ini pengalaman dari adikku sendiri. Pernah di pesantren dan dia melihat sendiri bagaimana hukum cambuk diberlakukan pada temennya yang nakal. Jadi setelah dari situ ada semacam traumatik, nggak mau lagi di pesantren. Nah, sebetulnya ya tidak semua sih, banyak sekali juga yang memang sudah menerapkan aturan yang baik, syariah, tapi juga disesuaikan dengan kadar ilmu seseorang. Betul, karena memang ada beberapa negara yang masih menerapkan hukuman ini ya, ada di Iran, di Pakistan, dan juga di Malaysia. Oke, ya semoga dengan tayangan tadi kita lebih bijak lagi menerapkan aturan ya, dan bisa mengontrol lagi kalau kita marah sama anak, terutama orang tua ya. Betul, kita ya. Betul sekali. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang obesitas dalam Islam. Oke, tapi sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.